Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI selaku Ofji. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ali Syakbana selaku mentor dari Saudara Afif Fakihuddin. Oke, yang perlu saya sampaikan terkait waktu untuk pemaparan dari peserta maksimal 6 menit, kemudian dilanjutkan penguatan dari mentor. Waktu yang kami berikan maksimal 4 menit dan nanti saran masukan dari penguji maksimal 8 menit. Namun kesempatan pertama kami berikan kepada Mas Afif Fakiruddin untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Silahkan. Di waktu Iya. aktualisasi. Oke. Ya, terserah kalau itu. Yang penting saya butuh ada yakin Ya, juga. Nanti Assalamualaikum seakan mereka warahmatullahi takut gitu ya. wabarakatuh. Yang terhormat Itu kepada yang Bapak Waalaikumsalam Muhammad warahmatullahi Toha, wabarakatuh. eh, kemudian selaku penguji, kemudian yang sama kami hormati Ibu Rizka Nurfitria. Semoga tidak selalu bosan untuk membimbing kami, para peserta Latsar CPNS. Untuk rancangan aktualisasi kami, yaitu tentang optimalisasi bimbingan perkawinan dan meminimalisir perceraian perspektif spiritual secara tatap muka dan grup BA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari. Latar belakang pendidikan dan pelatihan dasar CPNS merupakan pembekalan komprehensif agar CPNS mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara LAN RI Nomor 10 Tahun 2021. Kemudian tugas dan fungsi organisasi dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu ada pada pasal 1 ayat 3 menerangkan tugas penghulu adalah tanggung jawab wewenang hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. Kemudian yang selanjutnya, maksud dan tujuan aktualisasi bertujuan untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, peran dan kedudukan PNS yang meliputi manajemen ASN dan smart ASN agar terwujud smart governance. Untuk deskripsi isu, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terkait keluarga sakinah perspektif agama sehingga masih ada perceraian yang terjadi di Kecamatan Losari. Rendahnya kesadaran calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Anggapan negatif tentang menikah di bulan Muharram sebagai penyebab penurunan kinerja ASN. Yang keempat, minimnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi pencegahan pernikahan dini. Yang kelima, ketidaksesuaian data calon pengantin sebagai kendala pelayanan administrasi nikah di KUA Kecamatan Losari. Kemudian analisis isu yang telah kami susun. Yang pertama itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait keluarga sakinah, perspektif agama, sehingga masih ada kasus perceraian, rendahnya kesadaran calon pengantin, yang ketiga ketidaksesuaian data calon pengantin sebagai kendala dalam pelayanan nikah. Untuk argumentasi terhadap core isu yang terpilih, ini berdasarkan analisis APKL dan USG, ini sangat penting dan berkelanjutan layak untuk ditangani karena dapat ditindaklanjuti dalam skala kecil namun berdampak besar. Urgensinya itu dari sisi urgensi optimisasi bimbingan perkawinan perspektif spiritual secara tatap muka dan grup WA sangatlah penting untuk menekan angka perceraian dan membekali calon pengantin dengan fondasi yang kuat dan komprehensif. Dalam segi seriusness, permasalahan ini terjadi karena kurang efektif bimbingan perkawinan BIMWIN, kurang kesadaran masyarakat akan kegiatan tersebut. Adapun untuk growth, jika isu ini tidak terselesaikan, akan menyebabkan perceraian pada pasangan, penurunan kualitas pelayanan publik, dan program dianggap hanya sebuah formalitas. Kemudian yang selanjutnya rencana kegiatan yang pertama yaitu perencanaan dan koordinasi rancangan kegiatan. Yang kedua persiapan dalam mengumpulkan data yang konkret. Yang ketiga penyusunan model bimbingan perkawinan berbasis spiritual. Yang keempat pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis spiritual secara langsung dan digital. Yang kelima evaluasi bimbingan perkawinan secara tatap muka dan grup WA. Kemudian ini rekapitulasi rencana habituasinya untuk berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Saya rasa
semuanya ini termasuk kategori tersebut. Kemudian rancangan kegiatan, perencanaan dan koordinasi rancangan kegiatan pada tanggal 2 sampai 8 Oktober, persiapan dalam mengumpulkan data yang konkret 9 sampai 15 Oktober, penyusunan modul bimbingan perkawin berbasis spiritual tanggal 16 sampai 31 Oktober, kemudian pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis spiritual secara langsung dan digital itu terjadi di tanggal 1 sampai 12 Oktober sekaligus evaluasi Waktunya bimbingan tinggal perkawinan. 1 menit ya. Iya. Kemudian kendala dan antisipasi perencanaan dan koordinasi mentor itu asumsi kendalanya terbatasnya waktu mentor untuk melakukan pendampingan secara langsung. Antisipasinya menghadapi kendala menjadwalkan konsultasi secara fleksibel, termasuk daring jika diperlukan. Yang kedua, persiapan mengumpulkan data yang konkret. Mengumpulkan data perceraian akan terkendala pada jumlah pasti perceraian yang sudah terjadi karena data yang diperoleh hanya berasal dari P3N. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi kendala, meminta data konkret perceraian kepada penghulu yang berasal dari surat keputusan pengadilan agama. Kemudian ketiga, asumsi kendala itu kesulitan dalam memadukan konsep spiritual yang mendalam dengan bahasa yang mudah dipahami dan praktis bagi calon pengantin dari berbagai latar belakang. Kendalanya sebagai ASN berusaha menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami masyarakat. Kemudian yang keempat, kegiatannya pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis spiritual secara manual dan digital atau secara tatap muka dan grup WA itu akan terkendala di pelaksanaan bimbingan perspektif spiritual secara manual baik, namun terkendalanya ada di pelaksanaan bimbingan via grup WA. Alasannya adalah siap pengantin baru atau pasangan baru itu punya kesibukan masing-masing dan tidak akan fokus kepada bimbingan perkawinan kelanjutan via WA. Antisipasi kendala berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan bimbingan perkawinan baik secara langsung atau digital. Antisipasi lainnya merangkul pengantin baru yang memiliki antusias untuk bimbingan pernikahan kelanjutan via WA atau setidaknya mengarahkan mereka kepada kajian yang bersifat membuat rumah tangga harmonis. Kemudian yang kelima, evaluasi bimbingan perkawinan berbasis spiritual itu akan terkendala di sulit mengaitkan secara apakah tingkat perceraian menurun karena modul yang telah diberikan kepada calon pengantin. Antisipasinya yaitu melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pasangan, tanya tentang pengalaman mereka dan bagaimana pemahaman spiritual membantu mereka Waktu menyelesaikan sudah habis ya, Mas. Bisa langsung Nggih, ditutup. Monggo langsung ditutup saja. nggih, nggih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Afif ya yang telah presentasikan perencanaan administrasi. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Muhammad Ali Syakbana selaku mentor dari Mas Afif. Monggo Bapak Muhammad Ali Syakbana, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan Kakak Semarang, Bapak Asnasi Muhammad Toha, serta Ibu Coach Rizka Nur Fitria, beserta panitia Laksa DK Semarang. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Pada prinsipnya kami selaku rekan kerja dari Mas Afif Muhammad Afif Afiruddin mendukung dan support upaya yang akan dilakukan oleh peserta laksar tersebut untuk melaksanakan program optimalisasi bimbingan perkawinan dalam rangka meminimalisir angka perceraian. Jadi dari diskusi yang telah kami lalui bersama peserta, hal yang mendasar yang menjadi peserta tersebut mengangkat isu bimbingan perkawinan di wilayah kami, kantor desa kami, kantor urusan agama Lusari, adalah berdasarkan dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes mengenai angka perceraian yang terjadi di kabupaten kami. Dari 17 kecamatan itu kami Kawah Losari termasuk menduduki peringkat 5 besar dalam tingkat
tingkat perceraian di kabupaten. Di sisi lain, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan melalui administrasi pernikahan, melalui laporan bulanan yang telah kami susun, terus kami merangkum dalam laporan tahunan, itu perceraian di kecamatan kami sebenarnya penurunan. Artinya upaya optimalisasi bimbingan perkawinan ini memang perlu diupayakan untuk semakin menekan biar perceraian yang terjadi di Kabupaten Sari menurun. Jadi berdasarkan data jumlah perkawinan dibandingkan dengan jumlah perceraian yang terjadi di Kabupaten Sari untuk tahun 2023 itu sekitar 13,1% perceraian yang terjadi dibanding jumlah perkawinan. Kemudian tahun 2024 menurun menjadi 10,4% dari total jumlah perkawinan dibanding dengan tingkat perceraian yang sudah putus untuk masyarakat wilayah Sarawak Jabatan Besar. Artinya bimbingan perkawinan yang sudah kami laksanakan sebagai amanat dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor 2 tahun 2024 tentang tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin itu sudah efektif dilakukan untuk menurunkan angka perceraian. Metode yang telah kami lakukan selama ini mengenai bimbingan perkawinan itu sebelum ada edaran kita melaksanakan program yang sudah digulirkan oleh kabupaten berupa bimbingan perkawinan secara kelompok. Jadi dalam 1 tahun ada dibuat beberapa tingkatan bimbingan perkawinan dengan jumlah total kelompok per 1 kali bimbingan misalkan 40 peserta begitu. Tapi kemudian setelah tahun 2024 bimbingan perkawinan itu kan dasarnya dari PNR dari sektor pidana khusus. Tahun 2024 untuk kegiatan bimbingan perkawinan sebagai kegiatan non CPT itu dibekukan. Maka akhirnya kami mengambil langkah bimbingan perkawinan dilakukan secara klasikal. Secara klasikal itu seperti yang sudah diungkapkan oleh saudara peserta lansar Mas Afif, dilakukan secara klasikal. Jadi ketika pengantin mendaftarkan pernikahan pramuka, sekalian kita laksanakan yang namanya bimbingan perkawinan tatap. Itu sudah kami lakukan dengan tema-tema besar yang sudah fasilitator Inwin lakukan sejak tahun 2012 itu diantaranya mengenai perkawinan dan keluarga sakinah, psikologi keluarga dalam hal mengelola konflik tantangan keluarga, tema besar tentang pemenuhan kebutuhan keluarga, menjawab kesehatan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas dan kesehatan reproduksi. Nah, ini hal baru yang akan diangkat oleh peserta lansar ini, Mas Afif. Kami mensupport karena beliau berarti berusaha untuk menambah metode baru berupa metodologi pendekatan spiritual, semacam integrasi psikoterapi Islam yang memadukan integrasi spiritual dan psikologi. Jadi pada prinsipnya kami Kecamatan Losari mendukung program aktualisasi dari Mas Afif Akhiruddin Esya selaku peserta Diklansar tahun ini untuk mengaktualisasikan nantinya setelah diklat ini selesai baru bisa dilaksanakan secara efektif sehingga bisa kembali menurunkan perceraian yang ada di kecamatan kami. Begitu, demikian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Ali Syabana yang telah memberikan penguatan terkait rancangan aktualisasi. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG MSI selaku penguji. Monggo Bapak, kami silakan. Yuk. Cek Pak Toha. Pak Toha.
Baik, Pak Toha. Baik, kita tunggu dulu. Cek Pak Toha, apakah sudah cek Pak Toha? Cek Pak Toha? Cek Pak Toha, monggo Bapak. Monggo Pak Assalamualaikum Toha. Mbak Rizka Nggih, Jelita. waalaikumsalam. Sabar ya Nggih, menghadapi saya monggo Mbak Rizka Bapak. ya. Saya itu Nggih, keluar nggih, masuk enggak apa-apa. kececeran gini, nggih. Makasih Pak Nggih, Mentor monggo. yang saya hormati, Mbak Rizka Jelita yang saya hormati pula. Optimalisasi bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian perspektif spiritual secara tatap muka dan grup di kantor urusan agama Kecamatan Losari, Brebes. Ya, berarti karya saudara itu apa? Satu apa, dua apa? Dua, ada dua insya Allah. Yang pertama itu Dua ya. kajian ilmiah, yang kedua itu nanti kajian ilmiah itu nanti didukung dengan Google Drive, nanti saya kirim di Google Drive bentuknya. Kemudian yang kedua itu grup WA, nanti didukung dengan SS screenshot grup WA yang akan saya berikan sebagai laporan untuk Secara uh, tatap muka itu berarti kan face to face. face to face itu juga nanti Berarti bentuk. sampean bertatap muka dengan orang yang mau cerai. Bukan, itu bertatap muka kepada orang yang calon pengantin yang mau menikah gitu. Jadi nanti saya dalam aktualisasi saya itu saya akan mencantumkan teori kesejahteraan keluarga berbasis akhlak yang itu kaitannya dengan akhlak-akhlak Karena tatap muka ini satu-satu ya. Satu-satu Nggih, ya. Karena tatap muka berarti saudara itu kan ketemu orang nggih, per orang. nggih. Laporannya berupa apa? Itu Laporannya berupa apa? laporannya berupa dokumentasi tanda tangan calon pengantin ketika lagi bimbingan pernikahan dengan saya. Terus apa lagi? Selain itu, dalam itu kan saya mencantumkan di modul Materi yang sampean bimbingan. sampaikan, Ya, materi yang saya sampaikan itu kan materi yang sampean sampaikan. teori kesejahteraan keluarga berbasis akhlak. Baik. Iya, pokoknya ono materi ya, sama itu materi saya itu ini Pak. Ketika ketemu Nggih, itu materi ini, gitu nggih, kan? nggih. Itu bentuk kajian kok. Ya, materinya ini. Mereka datang Pak ini tatap mukanya itu selain ada foto, ada video, ada tanda tangan hadirnya mereka Pak. Kan begitu kan? Nggih, nggih seperti itu. Ya, ya. Oke, dilengkapi ya itu ya. Besok ujian dipresentasikan pada saya ya. Saya tunggu. Oke, terima kasih Nggih, Pak Pak. Mentor. Nggih, Terima Pak. kasih Mbak Rizka Jelita. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Ini adalah peserta terakhir. Ya. Jadi ngapunten masih di mute. Ngapunten Ini masih terakhir di Bu mute, Rizka. Pak. Saya kan bilang Bu Rizka Ini cepat sudah keluar terakhir. ini, cepat selesai. Ya, makasih nggih. Nggih, Nggih, makasih terima Mbak kasih Rizka. nggih Pak Toha Nggih, yang saya mohon maaf telah menyempatkan sebelum waktunya masuk sebagai ada tamu penghulu. nyambi-nyambi. Nggih, makasih nggih. Nggih, Tak hatur lanjutkan terima suwun tamu Pak lagi Toha. ya. Nggih. Nggih.
Bu Rizka Jelita, saya izin keluar dulu ya. Nggih, nggih Pak, Saya monggo. kalau dengan jenengan mesti keluarnya cepat saya itu. Nggih, makasih ya. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Terima kasih, Muhammad. izin. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Ali Syakbana yang telah berkenan hadir melalui Zoom meeting dan setelah ini bisa melanjutkan aktivitasnya dan berkenan bisa live meeting. Terima kasih Bapak. Ya, dan Bapak Ibu semuanya ya di angkatan 52 di kelompok A. Dari 10 peserta semua telah mempresentasikan rancangan aktualisasi. Selamat semuanya dan mulai besok ya bisa mengaktualisasikan rancangan ini pada masa habituasi. Oke, mari kita tutup kegiatan seminar rancangan aktualisasi pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Sukses semuanya ya nanti saat aktualisasi dan kita bertemu lagi di seminar laporan aktualisasi. Terima kasih semuanya dan mohon izin, mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, izin Terima kasih Bu Rizka. Ye, Terima kasih Bu. sami-sami. Terima kasih Bu. Ye, sami-sami. Izin, ye. Ye.